Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Puji syukur yang sempurna atas nikmat Allah yang besar. Di antara nikmat itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui Bapak sekalian, tanpa dua nikmat ini tidaklah kita berarti dalam hidup ini. Karena apalah daya kalau kita tidak memiliki iman, kemudian Islam dan takwa. Jadi tiga komponen inilah yang mendasarkan kita mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang terus memberikan manfaat tidak hanya untuk diri kita dan keluarga, tapi juga memberikan manfaat untuk umat Islam. Jadi iman, Islam, takwa ini yang mudah-mudahan melahirkan anak-anak kita yang soleh dan solehah. Amin. Istri kita yang solehah. Amin. Tetangga-tetangga kita yang soleh-solehah. Amin. Jamaah-jamaah kita yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, mungkin masih ada yang bingung. Ini kenapa caknya pernah ketemu di jalan atau mungkin kelewat dari motor misalnya karena belum ada mobil. Jadi selewat dengan motor atau mungkin Bapak lagi ngendarai mobil misalnya kan, dan melihat ini siapa ini kok seringnya ketemu di jalan atau di pasar misalnya. Nah, jadi kalau sudah bertemu ini kita cek keluarga Pak ya, di mana-mana kita keluar. Jadi sapa salam dan mohon maaf kalau seandainya kami lupa. Nah, jadi pada dasarnya inilah kita semua al-muslim akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tak ada jarak di antara kita. Yang memisahkan kita itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Sesama kita, semua Islam itu saling membantu dan saling berupaya untuk saling menjaga. Tiada permusuhan dan tidak pula saling membenci. Betul kan demikian Bapak sekalian? Insya Allah. Jadi kami ini Pak, aku pribadi lahir di Lahat sebenarnya dan asli memang Lahat. Bapak akan hilir, saya kandung mama dari Pajaburan sini. Bertemulah di Lahat. Singkat cerita, untuk dari Lahat, alhamdulillah terakhir sekolah SD di Lahat, baru modal pesantren dari tempatnya 6 tahun. Setelah itu alhamdulillah rezeki dari Allah, baru dapat dari siswa ke Al-Azhar dan Mesir. Alhamdulillah balik-balik, setelah itu baru mengajar. Nah, setelah alhamdulillah 2 tahun terakhir ini mulanya di rumah. Kemarin buka kursus bahasa Arab kan, kemudian nanti beroftah mengajar di Al-Tasal, ketemu lagi di Lahat. Akhirnya tinggal di asrama masa 1 bulan kemudian hafiz Al-Quran. Saromi kemarin ngecek, cak mana Ustaz datang ke pesantren, ada lagi di pesantren. Nah, jadi inilah kegiatan kita Pak. Jadi kita ngajar dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa memberikan ilmu walau hanya sedikit, tapi mudah-mudahan sedikit ini berarti dan memberikan manfaat. Betul kata Bapak tadi, untuk anak kita. Karena Bapak adalah banyak ilmu, terutama yang kita mengaji nih. Beliau ini adalah partner umroh haji dan Pak Saprani adalah beliau sahabat waktu haji tahun 2016. Beliau juga Pak yang mau berangkat haji tahun ini. Alhamdulillah ini kesempatan. Jadi di sini sebenarnya itu tak ada jarak di antara kita. Dan bapak-bapak juga setelah ketemu ini ngajar di KTSPN di Kementerian Agama. Dan mungkin bapak juga sekalian di antara juga adalah pegawai Kanda dan juga instansi-instansi di kepala. Mudah-mudahan kita berdoa semoga apa yang bapak lakukan di dinas-dinas yang terkait mudah-mudahan bermanfaat, istiqomah, dan insya Allah melahirkan anak kita generasi yang cinta Al-Quran. Amin Allahumma. Nah Bapak sekalian,
Masya Allah. Habis. Jadi ya jadi pada subuh hari ini diminta untuk memberikan tafsiran. Walau sebenarnya kami pribadi masih terus belajar dan terus bermasalah diri agar meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena diminta untuk memberi, jadi kita menjalankan apa yang diperintahkan, yaitu sholat jamaah, dan alhamdulillah ada kesempatan untuk kultum. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah ini kelihatan semangat sekali. Mudah-mudahan habis adu kultum ini Pak maraton keluar kan ya. Jadi inilah kamu berkah kajian kita yang membersihkan rohani dan juga jasmani. Amin ya rabbal alamin. Terkait masalah Isra wal Mi'raj, sejarah terungkap bahwa tiada kebenaran yang milik Allah pada dasarnya. Karena manusia ini selalu memberikan janji-janji palsu, tapi Allah tidak pernah memberikan janji palsu. Wa'dun artinya janji. Jadi kalau Allah sudah berjanji kepada hambanya, Allah tidak akan pernah mengingkari. Tapi kalau manusia pasti pernah mengingkari. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dijanjikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, janjinya adalah Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya, walau hanya sesaat selagi dia mau mengaitkan segala sesuatunya kepada Allah. Jadi itu pada intinya. Jadi kalau kita selalu terkait kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan jalan kita yang terbaik. Nah, Nabi Muhammad SAW berdakwah kurang lebih 15 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Banyak sekali ancaman, fitnah, bahkan beliau diteror hingga ingin dibunuh, tapi beliau tetap sabar dan istiqomah. Pada saat itu beliau tertimpa musibah di mana meninggal istri dan pamannya, istrinya Khadijah Ummul Mukminin dan pamannya Abu Thalib. Kisah yang mungkin diabadikan dalam sejarah di buku-buku tarikh artinya sejarah di buku para ulama, bahwa pada saat itu dinamakan Amul Huzni. Am artinya tahun, Huzni artinya kesedihan. Amul Huzni artinya tahun kesedihan. Di saat itu juga Rasulullah SAW bingung, istri soleha yang menemani selalu setiap hari memberikan tidak hanya harta tapi juga ketenangan. Itulah istri soleha Pak. Nah, soleha selalu memberi ketenangan. Paman yang baik selalu membaikin. Kalau ada kaum Quraisy ingin sekali-sekali membunuh atau mau melukai, Abu Thalib selalu bilang, hadapi aku dulu, baru keponakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua orang ini meninggal di tahun itu. Di saat yang sama berdakwah juga Rasulullah SAW tidak hanya dilempar dengan batu, tapi juga ingin dibunuh. Hingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berkat kesabaran beliau, dia hadiahkan. Kalau kita zaman sekarang ini, kata Pak Bupati, kuhadiahkan kau umroh. Kuhadiahkan kau haji. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan itu saja, tapi Allah berangkatkan beliau menuju langit ke-7, bahkan pada batasan yang namanya Sidratul Muntaha. Hadiah terbesar itu ternyata bukan untuk beliau saja, tetapi melainkan untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita kerjakan, niscaya kita akan masuk surga. Tapi jika kita tidak mau melakukan dan melalaikan ibadah tersebut, maka na'udzubillah, kita akan dicampakkan oleh Allah ke neraka jahanam. Saya yakin Bapak sekalian tidak mau. Kalau dengar saja saya takut Pak, karena neraka itu sangatlah pedih. Itu janji Allah bagi yang tidak mau melaksanakan ibadah tersebut. Apa ibadah tersebut? Sholat 5 waktu. Nah,
perjalanan itu singkat, hanya semalam. Perjalanan singkat hanya semalam, yaitu dari kota Mekah menuju kota Palestina, atau dari kota Mekah menuju Palestina, yaitu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Salat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Nah, kendaraannya apa namanya? Buraq. Nama kendaraannya Buraq. Lalu Bapak sekalian, saat perjalanan itu ditemani juga sahabat, namanya malaikat Jibril alaihissalam. Nah, bayangkan Buraq itu. Buraq itu kendaraan yang memang desain oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecepatannya itu mulai dari kecepatan Pajero. Kalau mobil sport yang cepatnya itu ratusan kilometer per jam, nah kira-kira ini tidak nyampe, ini melebihi itu. Jadi memang luar biasa. Kalau orang sekarang ini bilang mobil sport, Rasulullah SAW lebih dari itu. Itulah kelebihan Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, naiklah beliau ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, hingga sampai pada Baitul Ma'mur, yaitu di langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan naik lagi ke Sidratul Muntaha. Di situ Rasulullah SAW hanya sendiri, tidak ditemani malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena memang khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Allah perintahkan kita untuk menjalankan salat 5 waktu. Mula-mulanya berantak. Kita 5 rakaat 5 waktu ini saja kadang lalai. Mana kalau misalnya Allah beri 50 waktu, pasti kita benar-benar menjadi hamba yang lalai. 5 waktu saja kita sering lewat, atau bahkan kita melalaikan, bahkan kita mundur-mundur waktu. Bagaimana kalau 50 waktu? Tapi Bapak sekalian, ternyata luar biasanya ibadah ini. Allah SWT menjadikan 5 itu sama dengan 50 itu, sama dengan 50. Karena Allah SWT berfirman, setelah Nabi Muhammad SAW negosiasi, karena ada usulan Nabi Musa untuk dikurangi hingga sampai 55 waktu itu, Allah berfirman, nah Muhammad, cukuplah 52 waktu itu untukmu dan umatmu, karena 5 waktu itu sama dengan 50. Jadi 1 sholat itu sama dengan 10. Jadi kita sholat subuh ini sudah 10, dikalikan 1 sama dengan 10, kali 10 sama dengan 10. Kalau 5 waktu dikerjakan sama dengan 50 waktu. Itu hikmahnya di dalam ajaran Islam. Sekali kebaikan dikalikan 10. Tidak kejahatan. Kalau kejahatan, 1 kali perbuatan tetap ditulis 1 itu kalau melakukan. Tapi kalau tidak melakukan, hanya sekedar niat saja, maka Allah tidak menulisnya itu sebuah kejahatan. Inilah Islam mengajarkan kita untuk rahmatan lil alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah daripada Isra wal Mi'raj itu adalah kita ini dituntut untuk selalu berupaya menjalankan sholat 5 waktu. Nah, kita ini sering melakukan sholat 5 waktu, tapi kita ini sebenarnya masih bingung. Kenapa? Karena yang dipertanyakan itu adalah bagaimana menurut yang sahnya sholat. Bagaimana cara menjalankan sholat itu yang benar? Jadi terkadang itulah pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup kita ini. Karena ketika takutnya kalau kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita gagal, karena banyak sekali sholat-sholat kita yang dianggap bolong padahal kita sudah melakukan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mungkin kita kurang memahami fikih tentang sholat. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana gerakan-gerakan sholat dari awal takbir hingga sampai salam, mulai dari berwudu sampai kita salam. Kita tahu rukun dan syaratnya, kita pelajari
dan juga pelajari bagaimana gerakan-gerakannya. Nah, itu penting karena maklumat-maklumat seperti itu jarang disampaikan. Tapi kalau kita berupaya untuk belajar, insya Allah akan banyak cara mendapatkan ilmu tersebut. Di YouTube banyak sekali Pak ya, YouTube banyak sekali bagaimana cara mengajarkan sholat. Ketik Ustadz Abdul Somad gerakan sholat, Ustadz Adila gerakan sholat, semuanya sudah mengajarkan kita bagaimana gerakan sholat. Cuma kegerakan kita untuk buka di YouTube itu, atau gerak tidak hati kita untuk belajar bagaimana cara menyempurnakan sholat itu. Nah, itulah sebenarnya yang penting lagi. Kalau sejarah tadi banyak. Nah, cerita sini Islam Mi'raj. Di kantor itu kan ada pengajian Islam Mi'raj. Apalagi di masjid Islam Mi'raj lagi, ya. Pengajian di RT Islam Mi'raj lagi. Semua cerita Islam Mi'raj. Tapi hikmah dan perjalanan itulah yang harus kita pelajari. Nah, di antaranya Bapak sekalian, menurut yang saya pahami, yang pertama kali adalah hikmah itu adalah wajib beriman atas perjalanan Isra wal Mi'raj. Jadi kita tidak boleh mengingkari perjalanan Isra wal Mi'raj. Sekarang ini ada yang namanya kata-kata hoax. Jadi hati-hati berita-berita hoax. Di dalam Al-Quran tidak ada berita hoax. Ada orang yang mau mengingkari apa yang dalam Al-Quran sesuai dengan misi yang mereka ingin menghancurkan Islam. Kenapa? Karena dianggap ada ayat-ayat yang mungkin yaitu tentang masalah hal-hal yang mereka anggap itu menyangkut dengan organisasi mereka. Islam itu rahmatan lil alamin. Seluruh isi Al-Quran itu tidak ada yang pernah disalahkan. Dan Al-Quran adalah kitab yang sudah jelas dan sempurna. Tidak ada satu ayat pun yang itu kurang. Karena itu wajib beriman atas seluruh isi ayat kandungan Al-Quran, termasuklah tentang Isra wal Mi'raj. Ada di sini yang tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj. Ada? Nanti kan? Alhamdulillah. Nanti kita semua beriman tentang adanya perjalanan Isra wal Mi'raj. Macam bapak ini kan bawa anak, jadi ini penting. Jadi ketika ada pengajian, bapak bawa anak, anaknya mendengar. Anak ini Pak cuma mendengar, ngerti dia. Anak saya tak usah bertahun. Jadi kalau saya bilang itu mobil, itu motor, satu kali dia itu sebut mobil itu motor, langsung dia bilang itu bel, itu tor. Nah, kira-kira macam itu. Jadi anak kecil pun sudah merekam umur 2 tahun. 2 tahun sudah disampaikan. Makanya hikmah daripada pembelajaran ini, kalau kita bawa anak, insya Allah kita juga mendapat pelajaran. Itu ada kelas berapa? Kamu SMP ya? Masya Allah. Nah ini Masya Allah, mudah-mudahan salam daki kayak salam Abdul Somad. Amin. Ananda juga calon Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan Ustadz yang lain. Ya. Nah, jadi itu hikmah yang pertama tadi tentang apa? Keimanan. Wajib mempercayai perjalanan Isra wal Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tadi tentang salat. Pelajari segala sisinya, mulai dari syarat, rukun, dan lain-lain. Makanya ini memang harus penting. Kita pun juga harus banyak belajar dan mengulangi pelajaran. Ada lagi namanya fikih wanita ya, tentang masalah sholat. Apalagi kalau nanti ada yang namanya sholat jamaah, ada lagi jamaah takdim, ada lagi jamaah takhir, ada lagi qasar. Nah, banyak istilah sholat tuh. Ada lagi sholat-sholat yang lain. Jadi
Jadi alhamdulillah penting kita untuk belajar yang namanya sholat. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Yang wajib ini adalah 5 waktu, tapi ada lagi wajib itu 2, wajib fardu ain, wajib kifayah. Wajib fardu ain sholat 5 waktu, wajib fardu kifayah yaitu tentang sholat jenazah. Nah ini penting juga dipelajari, dan itu juga alhamdulillah saya yakin Bapak sudah mengerti itu. Jadi sholat jenazah itu wajib jika dilakukan sebagian maka diulang sebagian yang lain. Itu masalah sholat. Lalu pelajaran yang ketiga hikmahnya adalah di balik beratnya musibah itu tersimpan hikmah yang besar. Kira-kira seperti itu menurut yang saya pahami. Maksudnya adalah setiap segala sesuatu yang berkaitan dengan musibah atau cobaan dan lain-lain, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan hikmah yang besar. Kenapa? Karena bisa jadi dengan musibah tersebut dia lebih meningkatkan keimanan. Terkadang Pak ya, banyaknya nikmat ini membuat kita lalai. Betul tak? Betul. Kita punya rumah besar, alhamdulillah rumah besar. Kita punya lapang sawah yang lebar, penghasilan yang banyak. Atau misalnya alhamdulillah rezeki inilah rezeki dari Allah. Tapi ada 2 manusia ketika diberi nikmat itu, ada yang dia semakin yakin pada Allah meningkatkan ketakwaannya, ada yang lalai dan tergoda dengan rayuan nikmat tersebut. Jadi itu hikmahnya. Jadi seberat apapun musibah pasti akan ada hikmah. Jadi kembali lagi kepada berkaitan sholat. Jadi sholat ini Pak, kalau ada yang punya penyakit, maka insya Allah dengan sholat ini bisa sembuh Pak. Kalau dia bisa yakin, kalau dia benar-benar yakin. Nah hakul yakin itu yang susah. Kalau dia punya penyakit, insya Allah cepat sembuh. Kalau dia tahu bagaimana gimana sholat. Itu tadi sholat itu tidak mudah. Mengkhusyukkan sholat dari takbir Allahu Akbar sampai ke salam itu tidak mudah Pak. Pasti ada berlewat, misalnya teman-teman kunci mobil aku tadi, motor kita itu kerdil itu keluar, atau sandal kalau di batang budak cek kami, atau bini tadi itu di pulau aku tak ada di rumah saja ya. Atau anak-anak ini mungkin keluyuran. Nah jadi itu tuh akan pasti ada lewat. Yang susah itu khusyuk. Nah bagaimana khusyuk itu penting juga ini. Jadi tips bagaimana salat khusyuk itu sebenarnya itu mudah diucapkan tapi sulit diaplikasikan. Tapi pada intinya diantaranya itu kalau khusyuk itu kita hadirkan betul yang di hadapan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah kita ini karena lupa menghadirkan Allah itu, kita ini begitu Allah berwakar la ilaha illallah langsung Allah akbar. Kita lupa menghadirkan Allah itu masalahnya. Kita lupa menghadirkan Allah bahwa yang di hadapan kita itu adalah Allah. Itu yang sering kita lupakan. Lalu yang kedua, kita ini tidak mengerti arti-arti dari ayat atau bacaan yang kita baca itu. Subhanarabbiyal a'la. Apa itu? Nah, sebenarnya itu penting. Sebenarnya itu kan penting. Hal itulah yang menambahkan kekhusyuan kita. Sorry Pak Ustaz, kamu ini nih Arab. Kalau bahasa Indonesia kita mengerti. Nah, itulah hikmah daripada belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu Pak, dari kita lahir sampai kita mati. Kita buka Al-Quran. Bagaimana bacaan surat Al-Fatihah? Al-Fatihah saja. Coba sama-sama kita artikan. Apa arti Bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah kita hadirkan itu
Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Yang menguasai kebebasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan yang telah engkau beri nikmat sebelumnya, yaitu bukan jalan yang dimurkai dan juga bukan jalan yang tersesat. Baru amin. Apa arti amin? Kabulkanlah wahai Tuhan, kabulkanlah ya Allah. Nah, ini jadi itu penting agar kita mengerti. Lagi-lagi bacaannya juga Pak harus pas. Alhamdulillah. Betul tak? Salah, betul. Salah ya. Yang betul apa? Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah kematian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita lupa Allah, padahal tidak maksud. Nanti kalau salah baca tadi kita lupa Allah. Alhamdulillah. Harusnya alhamdulillah. Jadi itu penting belajar bagaimana cara penyebutan huruf bacaan Al-Quran. Ya itu. Jadi kalau nanti ada di sini ustadznya untuk belajar sedikit-sedikit baca Al-Quran, itu sangat penting Pak. Karena itu tadi yang kita omongkan tadi, takutnya kalau kita pas di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kita kaget. Aku udah diterima salat-salat kita, itu tadi penyakitnya. Karena kita tidak teliti terhadap bacaan. Maka dari itu pilih-pilih jadi imam agar jangan salah baca. Mudah-mudahan saya yakin di sini bapak-bapak sekalian sudah betul bacaan, sehingga insya Allah salat kita sah. Amin. Itu penting bagaimana cara bacaan Al-Quran. Nah yang ketiga tadi itu poinnya, lalu yang terakhir tentang hikmah daripada Isra wal Mi'raj adalah maka mari Pak kita rapatkan barisan kita, karena sesungguhnya semakin akhir zaman ini umat Islam itu janji Rasulullah SAW kita ini bagaikan busa yang terbawa arus di tengah lautan. Kita mudah diadu dong. Jadi kita rapatkan barisan kita, sesama kita jangan lagi kita saling bersikap, oke? Jangan lagi kita saling caci maki. Dia muslim, dia sahabat. Mereka muslim, mereka juga sahabat. Jangan gara-gara berubah fikih sedikit, kita sudah mulai bahasanya itu sudah mulai agak menjauh, ya, agak menjauh. Nah, ini hikmahnya daripada Isra Mi'raj. Jadi kita dapatkan barisan kita, mudah-mudahan dengan saling memberikan semangat dan nasihat ini kita semakin yakin bahwa kita ini akan berjalan bersama-sama. Masuk masjid, langkahkan kaki bersama, keluar masjid juga melangkahkan kaki bersama. Mudah-mudahan langkah-langkah Bapak sekalian menuju masjid ini adalah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan meringankan kita dalam segala hal. Yang mungkin punya penyakit mudah-mudahan disembuhkan. Yang ada masalah baik di rumah, di kantor, urusan pribadi, kita sama-sama berdoa semoga Allah mudahkan dan meringankan segala urusan itu. Dan mudah-mudahan Pak, urusan yang terberat kita adalah urusan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun nikmat sekecil apapun itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dari mana hartamu, kau apakan hartamu, untuk apa dan dari mana? Istrimu,
anakmu, keluargamu, tetanggamu, dan seluruh jamaah dan seluruh umat Islam. Seluruhnya kita ditanya. Maka dari itu kita saling mengingatkan dan merapatkan barisan. Kalau ada kurang di antara kita, tegurlah dengan dia dengan sopan dan baik. Tapi kalau seandainya dia tidak mau ditegur, maka ini yang terakhir ini. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah, dan hikmahnya yang terakhir adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menyukupkan segala kebutuhan kita ini, dan terakhir mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita husnul khotimah. Amin. Amin. Demikian Bapak sekalian, saya rasa cukup karena inilah sudah jam berapa? Jam 7, Pak. Belum, sampai. Terima kasih untuk Bapak sekalian yang hadir di sini. Anggap deh kami ini belajar kultum. Kepadanya lada Pak Haji, beliaulah senior kami dan beliau juga Masya Allah sudah berpengalaman, dan banyak juga bapak-bapak sekalian yang mungkin ilmunya sudah banyak, tapi berkat belajar di sini kita semua saling mengerti dan saling memahami, dan insya Allah kita mudah-mudahan saling terus membantu dan membahu. Jadi Pak, kalau misalnya kata kita atau misalnya saya tidak ada di sekeliling Bapak, tolong dicari di akhirat kaget. Nah, mana Ustadz itu? Jadi bisa jadi kita ini kececeran. Insya Allah seluruh yang di masjid ini adalah ahli surga. Amin. Nah itulah doa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Langsung tutup Pak ya? Ya, kita tutup majelis. Ya, dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Mohon maaf Pak, bila ada kesalahan dari saya, dari tutur kata, atau mungkin ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini adalah pelajaran bagi saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.